Dari Ummul Mukminin Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ini bagus sekali Bapak Ibu ya. Tidaklah seseorang melakukan sholat 12 rakaat selain sholat wajib kecuali Allah atau kecuali nanti di surga akan dibuatkan rumah. Saya ulang Bapak Ibu ya. Tidaklah seorang hamba melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat kecuali Allah akan bangunkan untuknya nanti rumah di surga. Nah, sholat sunnah yang 12 rakaat itu maksudnya adalah sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib apa saja yang 12 itu? Yang pertama, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, terus 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Jadi jumlahnya 12. Jadi kalau ada yang sholat sunnah sebelum sholat asar, itu namanya bukan rawatib. Ya, bukan rawatib, itu namanya sholat sunnah mutlak. Tapi kita jangan terlalu soleh juga Bapak Ibu. Ini setelah sholat asar, sholat 2 rakaat. Padahal itu tidak sunnah. Ya, jadi kita ulang Bapak Ibu ya. Sholat sunnah yang 12 rakaat itu yang disebut dengan rawatib adalah 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Oh iya, kalau yang 4 rakaat sebelum zuhur itu pendapat yang kuat. Jadi kalaupun 2 nggak apa-apa, tapi nanti 2 rakaat sebelum isya. Nah, tapi yang di hadis-hadis itu Bapak Ibu, kata Nabi 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Jadi tidak ada Bapak Ibu ya, orang sholat sunnah 2 rakaat setelah subuh. Gak ada. Iya. Kalaupun misalkan nanti ada ya, yang kita sebutkan tadi, 2 rakaat sebelum maghrib, ada tidak? Ada Bapak Ibu. Itu namanya qobliyah, bukan rawatib. Jadi orang Bapak Ibu, dia tekun, dia istiqomah melakukan sholat sunnah rawatib ini, maka Allah akan bangunkan rumah di surga untuknya. Dan sholat rawatib ini Bapak Ibu akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan pada sholat fardu. Nah, silahkan ya. Jadi kita ulang sekali lagi. Dicatat mangga alhamdulillah. 2 rakaat sebelum subuh. Nah, ini udah azan Bapak Ibu ya. Nah, bukan sebelum azan. Ya, itu sholat tahajud nanti jadinya. Ini orang sudah azan subuh. Ibu sholat 2 rakaat. Nah, lalu kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, boleh 2 rakaat. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Terus 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah isya. Jadi 2 rakaat sebelum asar bukan rawatib. 2 rakaat sebelum maghrib bukan rawatib. 2 rakaat sebelum isya, 2 kemungkinan itu mah ya. Tapi Ibu silahkan, yang penting kita sholat. Ya. Itu namanya bukan, kalau 2 rakaat sebelum maghrib namanya qobliyah. Secara umum namanya sholat sunnah mutlak. Makanya Ibu tidak perlu tanyakan niatnya seperti apa. Itu sudah otomatis. Mohon. Ayo sholat sunnah rawatib apa niatnya? Oh, kalau kita yang biasa ini melafazkan niat usolli Bapak Ibu. Nah, itu kan
Jadi beda dia. Usolli sunata qobliyah ya maghrib rakaataini lillahi ta'ala. Itu namanya sholat sunnah qobliyah ya. Sholat sunnah warawatib yang penting mah Bapak Ibu sudah otomatis udah Bapak Ibu. Tapi teman-teman kita yang mengucapkan usolli silahkan, pahamnya? Nah, itulah dia. Mudah-mudahan sudah hafal. Coba kita ulang sekali lagi. Yang 12 sholat sunnah rawatib itu apa saja? Pertama, 2 rakaat sebelum, terus zuhur. Oke. 2 rakaat setelah maghrib. Terakhir 2 rakaat setelah isya. Mudah-mudahan kita bisa melakukan Bapak Ibu ya. Enggak juga kita biasakan ya. Tidak juga ya enggak apa-apa sebenarnya. Namun kalau kita meremehkan, kita jadinya orang tercela Bapak Ibu. Kita lanjut. 1105. Ibu Oom. 1105. Oke. Ibnu Umar pernah sholat bersama Nabi 2 rakaat sebelum zuhur. Nah, tadi nggak apa-apa ibu sholat minimal lah gitu aja. 2 rakaat sebelum zuhur. Oke, saya lanjutkan di sisi 1 ya. Silakan Ibu Imas kita baca dulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara 2 azan ada sholat. Di antara 2 azan ada sholat. 2 azan itu maksudnya apa tadi? Azan dan qomat. Di antaranya ini udah selesai azan, ibu sholat 2 rakaat. Nah, antara azan dan qomat itulah maksudnya. Nah tadi keutamaannya apa? Allah akan membangunkan rumah bagi kita di surga. Nah, kata Nabi, bagi yang mau. Kalau ibu nggak mau, ya nggak apa-apa gitu. Cuman jangan disepelekan sunnah ini, ya. Kita lanjutkan. Sekarang kita bahas pentingnya 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh. Kita sudah sering dengar dari guru-guru kita. Kita sudah sering mendengarkan dari ustaz-ustaz kita. Dan sekarang ibu lihat dan baca sendiri sekarang. Ya, hadis 1107. 107. Nah, ini tadi Bapak Ibu penguat. Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Itu makanya yang rawatib itu adalah 4 rakaat sebelum dan Nabi tidak pernah juga meninggalkan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kita lanjut. Nah ini Bapak Ibu keutamaannya. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Keutamaannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena kita ya yang tahunya kita mah dunia dan seisinya itu apa saja? Emas, uang, rumah, gitu kan kita. Makanya banyak yang tidak tertarik, Bapak Ibu. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu mau sekedar kata-kata doang, mana buktinya? Toh juga saya masih ngontrak, misalnya saya masih miskin, saya masih kurang. Itu pandangan manusia. Padahal nanti Bapak Ibu kita akan mendapatkannya di akhirat. Jangankan di akhirat, di dunia juga kita dapatkan. Kadang ada orang yang jumlah uangnya sudah terlalu banyak menurut kita, tapi nggak nyaman Bapak Ibu, tidak tenang. Kita yang biasa-biasa saja, Allah tanamkan ketenangan dalam hati kita. Bisa jadi itu karena sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jadi bukan masalah teori Bapak materi, tetapi apa yang kita rasakan dalam diri kita, itulah kelebihannya nanti. 2 rakaat Bapak Ibu kira-kira berapa menit? 2 rakaat. Paling ge 1 menit Bapak Ibu. Sebentar ada 2 rakaat. Untuk latihan Ibu baca Al-Fatihah we.
Nggak perlu baca ayat dulu, Al-Fatihah saja. Surat yang lain nggak usah. Latihan supaya terbiasa nanti. Yang wajib-wajibnya saja. Allahu Akbar, Alhamdulillahirrahmanirrahim sampai walaupun Allahu Akbar, rukuknya ibu baca sekali aja. Subhana rabbil azim. Paling pendeknya itu teh. Subhana rabbil azim satu. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Allahu Akbar, subhana rabbil a'la. Ibu bangun dari ruku, Rabbighfirli. Sujud lagi, ya kan kita ngambil yang paling pendek nah ini Maya. Kita buktikan ternyata nggak nyampe 1 menit, 2 rakaat. Nah, siapa tahu nanti kan kita terbiasa nantinya. Oleh karena itu, kita latihan Bapak Ibu ya. Kita lihat orang-orang terkadang sholat subuhnya sering kesiangan Bapak Ibu. Kalau ibu kesiangan tetap sholat. Jangan menunggu nanti waktu subuh besoknya. Berdosa kita Bapak Ibu. Kalau sunnah tetap Bapak Ibu ya. Rasulullah menganjurkan itu Bapak Ibu. Ibu sholat subuh keberangan misalnya jam 8. Udah ibu sholat sunnah dulu. Tapi kalau ibu nggak sempat, ya sudah. Ibu langsung saja yang wajibnya. Diutamakan yang wajib. Jangan menunggu subuh ke. Berarti sholatnya nanti 4 rakaat misal. Jangan. Nggak boleh Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita tidak sengaja itu tidak apa-apa. Cuman kalau kita menggampangkan, jam berapa ini? Baru ke jam 5. Kan sekarang mah jam 4 berapa? Jam 4.05, jam 4.12. Subuh teh. Mana? Oh, jam 4.05 tuh bener ya, jam 4.05. Jam 4.05. Sekarang mah rada pagi Bu ya. Subuh. Mohon. Jadi udah azan nih, komat. Baru juga komat kayaknya di rumah. Ibu-ibu kan biasa, kan sholatnya di rumah. Nanti aja jam 5. Pas jam 5, nanti aja. Akhirnya jam 8 bangunnya bablas. Jangan dibiasakan seperti itu. Kalau ada orang seperti ini di zaman Nabi, Bapak Ibu, dia sudah tergolong sebagai orang munafik.